Makan-makan tuh. Belum banyak. Jadi saya akan menjelaskan tentang kreativitas perkembangan kreativitas. Jika mengatakan dua orang, saya sendiri sebagai kimia spesial dan saya perkembangan kreativitas. Menurut Lawrence, kreativitas adalah proses di mana membuat individu yang memahami kesenjangan ataupun memperoleh potensi yang baru yang telah dirumuskan. Ya, kita sambil bicara aja dulu tangan satu-satu. Menurut Lawrence, kreativitas itu proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan atau hambatan dalam hidupnya dan merumuskan hipotesis baru dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya serta sedapat mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Kesenjangan ya. Jangka. Ya, ayo. Dalam pengembangan individu, di mana kesenjangan atau hambatan dalam individu dari situ kita pahami bahwa individu itu memahami kreativitas dalam dirinya itu misalkan memahami kesenjangannya, kesenjangan jangka kreativitas kita itu ada jangkanya atau hambatan itu dia paham dalam diri kita, terus merumuskan hipotesis yang baru. Hipotesisnya apa? Permasalahan, penemuan ya, yang baru dan mengkomunikasikan, jadi mengaplikasikan hasil yang ditemukan itu diberikan ke semua siswa. Nah, serta sedapat mungkin memodifikasi. Kemudian dari hasil misalkan kita kembangkan kreativitas, misalkan bikin robot. Nah, kemudian robot ini bisa kita kembangkan, bisa kita modif itu dengan apa lagi? Itu kita harus memodif apa hasil yang kita udah kembangkan itu, yang kita hasilkan itu harus dimodifikasi. Misalkan yang tadinya nggak ada lampu ininya, oh ya biar dikasih lampu yang lain biar keren, biar nyala-nyala biar gimana gitu. Biar terang. Nah, betul. Terus dan menguji hipotesisnya, menguji itu hasilnya. Jadi diujikan. Kalau apa kita misalnya kayak misalkan motor. Kita kalau bikin produk motor, kita diujikan dulu jangka jarak kita itu, kemampuan kilometernya itu berapa kilo gitu. Ya enggak caranya. Nah, itu diujikan, yang telah dirumuskan itu diujikan. Kayak kita misalkan bikin produk motor kayak Astra Honda itu otomatis kan kita uji dulu kecepatannya, ke apa namanya, rem biasanya kecepatan rem, terus apa bunyi dan lainnya, mesin dan sebagainya itu bagus atau enggak, yang setelah udah dirumuskan itu bagus enggak, tetap layak dijual enggak gitu. Nanti jangan jadi produk yang enggak gagal. Jadi sebelum kita pasarkan, hasil apa yang kita bikin itu diujikan dulu. Kayak kita bikin skripsi juga. Sebelum kita menyandang gelar, ya kita ujikan dulu karyanya ini valid atau enggak, layak atau enggak. Tuh, kamu menyandang sarjana itu layak atau enggak? Ya, lanjut. Dalam kategori yaitu yang pertama produktivitas adalah kreativitas
hasil karya baik yang baru maupun kombinasi karya-karya lama karya-karya lama dan yang produk itu hasil dari karya individu atau manusia atau sekelompok manusia. Nah, terus yang kedua ada person, yaitu ciri-ciri kreativitas person itu apa? pribadian orang-orang yang kreatif. Contohnya Kayak gimana? Orang kreatif itu nggak mau diem, gatel tangannya. Apalagi otaknya, ini daripada kita apa? Misalkan dari ulang nih, misalkan botol. Daripada saya yang dari ulang dibikinin apa yang mendapatkan duit. Jadi impor, patok kelapa jadi sampai ke luar negeri. Dapat duit kita tiap bulan. Terus yang ketiga adalah proses ini bagaimana proses yang berlangsung dari pertumbuhan sampai kewujudan kreativitas. Contohnya tuh kayak kita tuh misalnya Kita kalau membuat produk itu kita pakai proses nggak? Iya. Prosesnya apa, Wai? Ayo. Kamu misalnya ngajar ini, prosesnya kamu bisa ngajar bagus, bisa kamu kuasai, prosesnya apa? Belajar. Selain itu apa? Selain itu apa? Nyari materi. Ada materi. Sebelum kita ngajar, kita melalui proses, yaitu ya belajar supaya kita apa yang kita ilmu. Nah, sebelum kita mengajar, otomatis juga ada prosesnya. Apa itu? Kita siapkan silabusnya, kita siapkan RPP-nya, dan kita siapkan bahan ajarnya, kita siapkan medianya. Itu proses. Kayak kita bikin produk atau bikin sesuatu itu juga ada proses. Misalkan bahannya, materialnya itu apa aja. Itu. Jadi ya, terus pas itu ini ya, apa namanya? Apa sih ini? Wartawan itu apa ya? Tak pres apa? Pers. Peres. Santan. Apa kan? Itu apa? Faktornya apa yang mendukung untuk supaya kreativitas itu berkembang? Terus apa ya? Jangan diem. Apa ya yang mendukung mendukung kreativitas anak atau kalian? Apa ya? Tersedianya fasilitas. Sedianya fasilitas. Terus memanfaatkan waktu luang. Terus usia. Apakah usia juga menjadi faktor? Ya. Ya. Pendidikan orang tua. Kalau terakhir ini bisa iya dan bisa tidak. Karena apa? Kreativitas itu tidak bisa kita lihat dari pendidikan orang tuanya juga. Kalau anak kampung kan kebanyakan orang tuanya kan caranya tani ya. Tapi anak itu bisa kreativitas dengan pengalamannya sendiri.
dengan belajarnya dengan melihat. Misalkan anak kampung sama anak kota lebih kreatif mana? Kampung. Kenapa? Kok bisa dibilang anak kampung itu yang dari kampung kadang lu dari kampung nggak level bla bla gitu. Padahal belum tentu apa yang kamu katakan yang kamu ini itu lebih rendah dari kamu, lebih unggul malah. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena kalau anak kota itu kayak mikirnya bisa beli lah gitu, nggak usah pakai Terus? atau apa. Faktor lingkungan yang berbeda. Ya udah jelas itu faktor lingkungan yang berbeda. Misalkan kalau kita anak mau kreatif, kalau kita diterjunkan lingkungan yang rock and roll, nggak akan jadi. Tapi kalau kita terjunkan pada lingkungan yang bisa mewujudkan kreativitasnya dia, kayak contohnya kita band, contohnya Karang Taruna, contohnya lagi apalagi apa namanya tuh wadah anak-anak kreativitas itu apa namanya bahasanya seni ya. Nah itu bisa digali karena apabila anak kreatif itu memiliki imajinasi yang tinggi. Kalau nggak kita memiliki kecerdasan dari imajinasi yang tinggi, kita akan putel. Tahu nggak putel? Putel tahu nggak? Berhenti. Jadi kalau kita nggak imajinasinya kita kecerdasan imajinasinya kita nggak diasah, itu nggak akan bisa berkembang. Kreativitas itu dari kecerdasan imajinasi juga. Misalkan kita dengan membayangkan, aku mau pakai kapal supaya kapal aku ini bagus keren apa aja ya. Jadi imajinasi ini kemudian berpikir, kemudian dijadikan konsep, kemudian terus apa? Dilakukan proses. Nah dari proses itu menghasilkan apa yang kita imajinasikan tadi, kita angan-angankan tadi. Oke lanjut. Kedua dalam contoh yang mendukung perkembangan potensi aktivitas dapat berkembang secara otomatis, tetapi membutuhkan kerangsamaan dan lingkungan. Menurut kami Bundar ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu usia, tersedia fasilitas, penggunaan waktu luang, dan tingkat pendidikan orang tua. Usia berapa anak kita ya benar deh. Bisa kita lihat anak itu berkreatif lah, memiliki kreatif lah. Usia berapa? Ayo. Sampai 15. Apakah sekarang gini aja? 7 sampai 15 yang kalian kata. Sekarang di usia kamu berapa? 19. Apa yang sudah kalian hasilkan? Dari usia dari 7 sampai 15. Kreativitas apa yang sudah kamu hasilkan? Ayo. Jujur. Bikin bunga-bungaan yang dari sedotan. Apa dari sedotan? Bunga. Terus Buat tempat tisu. tisu. Ya Bu, saya dari usia 7 sampai 15 kamu bisa membuat sedotan di usia berapa? Kayak kreativitas bikin bunga dari sedotan, bikin usia berapa? 89 itu masih kelas 2.
Tiga belas Bu. Jawabnya lampling. Usia sekian Bu. Anak itu kreatif bisa dilihat dari usia dini. Usia dininya berapa? Di usia TK PAUD itu kita bisa udah lihat. Jam 7. Usia 7 sampai 15. Siapa saya tidak saya ngomong tadi? Udik lah dia. Jadi kita melihat anak itu kreatif, kita memberi makan itu bisa dilihat dari usia dini. Nah, kenapa dari usia dini? Karena salah satunya dilihat dari tingkat pendidikannya orang tua. Meskipun dari tingkat pendidikan orang tua, kalau orang tuanya acuh tak acuh juga tidak akan berkembang. Jadi bisa iya dan bisa tidak. Kemudian penggunaan waktu luang. Nah, penggunaan waktu luang kalau orang kreatif itu melihat apa aja yang dia lihat, misalkan kayak tadi menemukan di jalan botol itu dikumpulin. Nah, ketika mengerjakan menggunakan waktu luangnya. Kemudian tersedia fasilitasnya itu apa aja? Misalkan supaya kreativitasnya itu menghasilkan produk. Alatnya apa wae? Nah, itu bahan yo. Alat itu kayak gunting, Garis itu alat. Kalau yang itu bahan. Terus dari fasilitas itu bisa secara tradisional, bisa secara modern. Kalau modern itu contohnya apa? Beli. Nah, kalau kita menghasilkan produk karya, kiranya bisa menggunakan alat tradisional itu contohnya produk apa? Kalau menggunakan alat modern, kalau misalkan teknologi itu produknya seperti apa? Itu. Nanti bisa kita perbandingkan hasilnya bagusan mana dan hasilnya yang lebih pasaran itu mana, itu kita bisa melihat dari fasilitas tersebut. Kalau fasilitasnya kita meskipun kita punya ide banyak, punya gagasan banyak, tapi fasilitasnya nggak ada, bisa nggak? Jadi kalau kita membuat suatu produk atau kreativitas kita, itu kita lihat ini bisa digunakan alatnya tradisional atau modern. Kalau misalkan alatnya modern, berarti kita membutuhkan tambahan biaya. Oke? Ya, ada dalam karakteristik dasar dari karakter yang berarti adalah bagian kebiasaan dan dimiliki oleh seseorang yang bersifat tetap. Menurut asli prediksi, karakteristik tersendiri ini adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya digunakan latar belakang identiti peserta didik, termasuk aspek-aspek yang pada diri mereka seperti kemampuan umum, eksplorasi terhadap pembelajaran dan ekspektasi pembelajaran, ekspektasi terhadap pembelajaran dan memberikan dampak terhadap aktivitas belajar. Karakter tadi di situ ciri atau watak atau sifat yang relatif menentang. Nah,
Kalau anaknya memiliki sifat atau karakter malas, bisa nggak? Belum tentu juga. Kelihatan anak itu malas, ternyata dia kreatif. Diam-diam tapi kreatif. Tapi kelihatannya malas. Gitu. Tapi kalau bisa kita anaknya masuk banget, memang tidak bisa itu tergantung dari motivasi dalam dirinya ya. Contohnya, misalkan misalkan aku mau gara-gara ambil jadi lali. Aku tak banyak. Kreatif kalau anaknya kita malas, ya kalau nggak ada motivasi dalam diri kita, itu tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang baru. Tapi anak pemalas pun juga tidak bisa dibilang tidak bisa kreatif ya. Terkadang anak yang kelihatannya malas ternyata dia justru lebih kreatif dari kita karena ada motivasi dalam dirinya. Karena dia berpikir gini, aku untuk masa depan, masa depanku aku harus maju, aku harus bisa menghasilkan, aku harus bisa bermanfaat bagi orang banyak atau orang lain. Dengan apa? Misalkan kita juga menghasilkan produk itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bisa digunakan yang misalkan untuk digunakan kehidupan sehari-hari. Misalkan apa yang digunakan sehari-hari? Pendingin air misalkan. Kita bikin sabun. Kita bikin sabun sendiri. Kalau kita beli jamnya jadi satu set ini jadi berapa banyak? Nah, kalau kita beli satu botol 30.000, kita harus lebih kreatif untuk menghasilkan. Pertama adalah tahap sensori motorik. Tahap sensori motorik ini dari umur 0 sampai 2 tahun. Tahap ini dimana dari awal kelahiran hingga usia 2 tahun, dimana anak mulai mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui referensi sensori atau tindakan motorik. Contohnya itu kayak gerakan awal 0 sampai 1 bulan, dimana anak mulai gerakan awalnya operasional usia 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Itu sudah anak imunisasi itu tuh sudah bisa apa? Dari 0 sampai 1 bulan itu Belajar
Terus yang kedua tahap operasional ini berlangsung pada usia 2 tahun, di mana anak mulai mengembangkan kemampuan kemampuan berpikir secara analitik, imajinatif, dan Presentatif. Saya lanjut. Ketiga dalam tahap tahap yang berlangsung dari 19 tahun, di mana anak mulai berpikir secara logis. Itu salah satu anak yang memiliki kecerdasan logika atau matematika. Dia tidak mau digambar. Anak IT itu memiliki kecerdasan dia nggak di balik layar. Kayak IT itu kebanyakan itu bercerdas di balik layar. Ada tahap operasional formal yang berlangsung antara usia 11 tahun sampai usia tahap ini. Yang belajar dalam kreativitas sangat penting dalam kehidupan untuk menangani masalah-masalah yang ada. Guru juga memiliki peran penting dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas anak semua. Ini menunjukkan bahwa perkembangan kreativitas sangat dipengaruhi oleh lingkungan, interaksi sosial, dan proses pembelajaran yang mendukung dan mendorong anak untuk mengeksplorasikan proses kreativitas mereka secara Oke, untuk presentasi berikut ini silakan untuk tanya jawab di kelompok 9 dan kelompok 10. Yang kelompok 9 duduk di situ. Yang tadi duduk Lainnya kan kelompok 10. Tadi kan dijelasin soal kreativitas peserta didik kan. Nah, menurut kalian itu apa aja sih hambatan kreativitas peserta didik yang dialaminya tuh yang untuk mendukung tumbuh kembang kognitif dan afektifnya? Ayo, apa kita mendukung tumbuh kembang kognitif dan afektif. Nah, hambatan kreativitasnya itu ada sebenarnya dari lingkungan yang tidak mendukung, terus keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dan pengakuan, penekanan hasil akademik, terus perbedaan individu dan juga kurangnya percaya diri. Udah cukup? Terima kasih. Ke kelompok 10. Gimana sih menurut kalian bagaimana strategi guru di dalam kelas yang eksklusif
dapat mendorong perkembangan yang kreativitas semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Mas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfian. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana strategi guru dalam kelas inklusif dapat mendorong perkembangan kreativitas semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus? Nah, adapun strateginya yaitu perkembangan berbasis proyek, terus juga harus ada dukungan individual, terus fasilitas kolaborasi, pendekatan multisensorik, penilaian formatif, dan pembelajaran diferensiasi. Ini ingin bertanya untuk kelompok 10. Pada materi tahap perkembangan kreativitas di tahap pra-operasional, kan pada tahap ini menurut diri Piaget, anak sangat bersifat egosentris sehingga seringkali mengalami masalah dalam interaksi lingkungannya termasuk orang tuanya. Nah, pada bagian menurut kalian itu bagaimana orang tua dan lingkungan sekitar dapat membantu dalam mendukung perkembangan kreativitas anak pada tahap pra-operasional? Saya akan menjawab pertanyaannya dari Tasya. Bagaimana orang tua dan lingkungan sekitar dapat membantu dalam mendukung perkembangan kreativitas anak pada tahap operasional? Nah, yang pertama itu menyediakan lingkungan yang kreatif, mendorong ekspresi dan imajinasi, memberikan kesempatan eksplorasi, kolaborasi dalam bermain, dan menjaga keseimbangan dengan aturan, mendorong pertanyaan dan diskusi.